Ada lagi framing negatifnya begini, pemerintah anti-Islam. Loh, kok bisa dikatakan anti-Islam? Mana kepentingan umat Islam yang terzolimi? Enggak ada. Bahkan Presiden Jokowi, dari 50 tokoh berpengaruh di dunia, Presiden Jokowi menempati urutan yang ke-13 sebagai tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia internasional. Orang-orang yang memanipulasi agama itu menggunakan bahasa agama tersebut, jangan sampai menipu kita semua. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan ikut-ikutan. Wala tuti', jangan jadi followers. Orang-orang yang gampang bersumpah, orang-orang yang gampang mencela, orang-orang yang gampang mengatasnamakan agama, gampang mengatasnamakan Allah. Hammazim masya'im binamim, yang dengan atas nama agama dia menebar kebencian, menebar fitnah, binamim, yang tujuannya sebagai provokator untuk mengadu domba. Saya ambil contoh misalnya framing-framingnya. Apa framing yang dibangun? Framing negatif ya. Pemerintah sekarang ini mengkriminalisasi ulama. Cara ngejawabnya begini, ulama yang mana? Jadi kan orang ngomong di media sosial begitu kan, ulama dikriminalisasi. Ngejawabnya gampang, ulama yang mana? Ada ribuan kiai di negara kita ini. Ada ratusan ribu ustadz di negara kita ini, aman-aman saja. Tenang-tenang saja. Ada ribuan pondok pesantren, adem-adem saja. Yaitu yang ditangkap itu bukan kriminalisasi ulama, tapi orang yang berbuat kriminal. Ya, jangankan yang bersangkutan, jenderal saja berbuat kriminal di Borgol. Betul nggak kira-kira? Saya nih misalnya, berbuat kriminal. Nggak penting mau gelarnya ustadz, mau gelarnya kiai, mau gelarnya syekh, ketika berbuat kriminal, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nggak ada orang suci di dunia ini, betul nggak kira-kira? Nggak ada, kita manusia biasa. Ya, saya aja kebetulan pakai peci gitu ya, manggilnya ustadz. Tapi saya tetap manusia biasa. Kalau ngelihat cewek cantik, kadang-kadang hilaf juga. Betul nggak kira-kira Pak? Jadi jangan sok suci, jangan. Tapi jangan bilang-bilang ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci dengan diri kalian sendiri, kata Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jangan kayak bapak-bapak ini. Kalau ngelihat orang bening depan istrinya tapi, istighfarnya banyak betul. Coba kalau bininya nggak ada, mendelik matanya. Itu kan bohongan namanya, hipokrit bahasanya. Jadi kembali lagi, kriminalisasi ulama. Jawab ulama yang mana? Ada lagi framing negatifnya begini, pemerintah anti-Islam. Loh, kok bisa dikatakan anti-Islam? Mana kepentingan umat Islam yang terzolimi? Enggak ada. Bahkan Presiden Jokowi, dari 50 tokoh berpengaruh di dunia, Presiden Jokowi menempati urutan yang ke-13 sebagai tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia internasional. Bahkan perlu kita sadari bahwasanya, bandingkan, coba kita pakai logika sederhana saja. Bandingkan zaman saya dulu masih sekolah, masih remaja. Anak-anak SMA itu paling banyak yang pakai kerudung 5 orang. Coba diingat ya Pak, zaman-zaman tahun dulu ya, paling 5 orang. Itu pun ditakut-takuti sama guru kan. Awas lu kalau pakai jilbab, susah dapat kerjaan nantinya. Kan ditakut-takuti kan? Dibuat sedemikian rupa. Tapi coba kita lihat zaman sekarang. Anak SMA itu rata-rata pakai kerudung. Nggak ada masalah. Jadi dikatakan anti-Islam di mananya? Masjid megah semua. Ustadz, itu kok ngapa azan dibatasi? Nah, kebetulan ini karena pernah ribut beberapa waktu silam. Sebetulnya
penggunaan speaker masjid paling bebas sedunia internasional ini Indonesia. Coba jajal teman-teman, kalau ada nasib nanti ya, bisa berangkat umroh atau haji. Allahumma amin. Keliling di Mekah, keliling di Madinah, keliling di Arab, speaker masjid, speaker luar hanya boleh untuk azan saja. Nggak boleh buat wiridan, nggak boleh buat pengajian. Itu pun maksimal 100 desibel. Nggak boleh lebih itu. Di Malaysia juga begitu. Sebagai wawasan buat kita semua, begini. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Sekarang ini ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara beragama dengan bernegara. Ini poin penting yang hendak saya sampaikan. Seolah-olah begini, menjadi warga agama yang baik itu dengan cara melawan negara. Ini kan luar biasa itu. Orang melawan negara dengan bahasa agama. Orang melawan pemerintah yang sah dengan bahasa agama. Coba Anda masuk masjid. Orang khutbah Jumat misalnya, menggunakan bahasa agama tapi untuk mencaci maki pemerintah. Untuk mendelegitimasi pemerintah. Ini bahaya. Jadi ini sangat beresiko sekali. Ini namanya manipulasi ajaran agama. Belum lagi seperti kata beliau Pak Basri tadi, ketika dikait-kaitkan dengan radikalisme terorisme. Jadi agama memang dimanipulasi. Agama kok bisa dimanfaatkan menjadi seperti monster yang menakutkan. Sederhana begini contohnya. Hati-hati masuk pondok pesantren. Kan anaknya, mungkin ada anak bapak-bapak tuh ya, pengen masuk pesantren gitu. Karena BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sudah merilis informasi 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Jumlah itu kayaknya banyak, tapi kalau pakai komposisi perbandingan, jumlah pondok pesantren itu kan banyak, 28.800 pondok pesantren. Jadi itu cuma 0,7%, nggak nyampe 1% ya, jumlah totalnya itu. Hanya saja kalau anak kita sembarang masuk, di situ pelajarannya bagaimana? Hormat bendera haram. Indoktrinasinya begitu. Hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. NKRI togut. Pancasila togut. Bahkan ada kejadian bapaknya polisi. Bapaknya polisi, anaknya mondok di situ. Jadi bapaknya polisi teriaknya bela negara, anaknya jadi teroris. Jadi memanfaatkan bahasa agama untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Nah, hati-hati dengan manipulasi agama yang sedemikian rupa. Ini yang sebetulnya yang hendak saya luruskan pada kesempatan kali ini. Jadi begini, materi-materi ini sebetulnya sudah banyak di YouTube. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman bisa nonton langsung. Tapi jangan lupa subscribe ya. Karena itu sudah 68.000. Saya pengen sampai 100.000 lah.